Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 41 ayatnya yang ke-14. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Bersyukur, berterima kasih Tuhan karena atas berkat pemeliharaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat daripada Tuhan selalu menjadi bagian daripada kami. Jauh daripada itu Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Ini kami berdoa dan kami sudah siap membaca firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada hari ini ialah pujian kepada Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hati yang gembira adalah obat. Ketika dirunung kesedihan dan ketika menikmati berkat kasih sayang Tuhan Allah, maka orang percaya menaikkan pujian syukur kepadanya melalui pujian, nyanyian, mazmur, dan sebagainya. Pujian syukur yang dinaikkan kepada Tuhan Allah akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan, sehingga persoalan hidup yang dialami akan terasa ringan dan membuat hati senang dan gembira. Ketika hati merasa senang, maka akan muncul kembali semangat dan gairah untuk melanjutkan aktivitas dalam hidup ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam ayat yang kita baca saat ini mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya amin. Kalimat terpujilah Tuhan Allah Israel hendak menekankan bahwa pokok dan tujuan pujian itu adalah Tuhan Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Tuhan Allah yang mengeluarkan umatnya dari perbudakan di Mesir dan menuntun dalam perjalanan di padang gurun, serta yang memberikan tanah perjanjian. Tuhan Allah juga yang menyatakan dirinya melalui kelahiran Yesus Kristus yang rela datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia melalui sengsara dan kematiannya di kayu salib. Karya Tuhan Allah sungguh nyata, di mana pada minggu ini kita menghayati sengsaranya sebelum ia disalibkan. Dia adalah pokok puji-pujian umat Tuhan Allah di segala tempat dan waktu. Saudara Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hanya memuji Dia, Sang Juru Selamat umat manusia yang sudah rela datang ke dunia ini mengalami sengsara yang sangat berat sebelum mati di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Orang tua harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak supaya mereka hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan mudah tergoda oleh rayuan dunia yang akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Pokok iman dan pujian kita hanya kepada Yesus Kristus. Sembahlah Dia sebab Dia selalu menyertai kita sepanjang masa. Amin. Demikianlah bacaan serta perenungan firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga,
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang hidup dan berkuasa. Kami mohon tuntunlah dan sertai setiap langkah hidup ini, supaya kami boleh bekerja dan berkarya, serta melaluinya kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Shalom, damai di hati.